Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Indonesia sehat dimanapun berada? Iya, hari ini kembali kami datang dalam talkshow spesial kita bersama, wah ini dia, dokter senior kita, ganteng, cerdik dan pandai. Iya, ini dia, kita sudah bersama Dokter Handrawan Nadesul. Apa kabar nih dokter Ya, hari ini kabar dokter? baik. Terima kasih, Bung Hasan. Baik. Ya, Dokter, hari ini kita akan mengajak pendengar dan audiens kita Ya. menyimak mengenai 8 mitos dan fakta seputar kesehatan. Betul. Oh, sorry, 6 ya. 6 Enam, mitos fakta ya. seputar kesehatan ya. Ya. Baik, kita akan bedah satu demi satu nih dokter ya. Oke. Dan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa mendengarkan siaran ini, tentunya Anda perlu ya menyimak sampai selesai. Kenapa? Ini adalah selama ini kalau sudah kita ngomong mitos, fakta, ini sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari kita nih Pak Bu ya. Dari bahkan ini bukan dari kita aja, dari nenek, dari kita sampai ke anak cucu ini udah turunan ini. Jadi ini kalau terus ini nggak kita redam, wah ini bisa sampai ke 9 turunan ya selanjutnya ya. Nah maka hari ini kita coba akan luruskan, kita akan berikan pencerahan atau pandangan baru seputar mitos dan fakta tentang kesehatan ini. Nah nih Dokter Handrawan, ini kita hari ini akan bedah yang pertama. Kita akan bongkar mitos yang pertama ini dok. Ini katanya dokter akan membahas mengenai kehamilan. ya. Wah ini kalau udah ngomong kehamilan ini topik favorit saya nih dokter. Ya, Gimana nih, ya, apa ya. nih, dok? Ini yang Iya, iya. kehamilan. Sebetulnya di Indonesia berkembang ya banyak mitos kehamilan. Jadi mungkin perlu saya tambahkan bahwa mitos itu selain menyesatkan juga maaf ya, mungkin pembodohan ya. Jadi merugikan masyarakat kalau tidak dilakukan takut, tapi kalau dilakukan takut, tidak dilakukan merugikan. Jadi misalnya sering saya dengar dari praktek sehari-hari, kalau ibu hamil makan ikan, nanti anaknya bau amis. Nah itu mitos. Salah itu dok. Salah, pasti Dan- salah. Dan itu jadi membuat ibu-ibu jadi Takut nggak makan ikan. semua selama hamil itu ya. Betul. Padahal harusnya supaya anak otaknya berkembang, itu protein mesti cukup. Nah, kita tahu protein yang paling bagus itu dari ikan. Jadi ikan itu sumber protein yang menyehatkan, apalagi ikan laut. Nah, jadi mitos ibu hamil tidak boleh makan ikan merugikan. Oke, jadi salah selama ini ya. Salah pasti. Oke, jadi sekarang Bu, kalian lagi hamil, makanlah ikan banyak-banyak Bu, Betul. biar anaknya pinter kayak Dokter Handrawan. Ini bikin makan ikannya Makan banyak ikan. dan ganteng kayak aku Bu. Iya ya, silakan ya. Bapak yang dengar juga nih Pak ya, cari ini ikannya Pak ya, jangan aduh ya Bapak, mesti dikasih lauknya ikan. Jadi ikan ini penting buat ibu Betul. hamil ya. Nah kalau yang tinggal di daerah pegunungan jauh dari laut, jauh dari ikan. Ya banyak, gimana, banyak. Selain ikan kan juga ada telur, Yang lain, sumber yang ada lain. telur, ya ada daging, apalah ya, ikan lele, ya. Lele kan bisa dipelihara toh, Ya, digentong pakai dedak dan sebagainya, atau belut ya seperti itu. Oke, Jadi itu untuk sumber, mereka ya. di pegunungan, belut dan lele itu kan bisa dibudidaya sendiri, digentong pakai Baik. dedak. Oke, atau dibuat danau atau kolam Iya, sendiri bisa iya, ya. sederhana Jadi tuh, seperti itu. Sumber protein juga Betul. ya. Saya perlu tambahkan bahwa walaupun bapaknya cerdas, ibunya cerdas, tapi ketika hamil kekurangan protein, belum tentu anaknya cerdas. Walaupun punya bakat turunan cerdas dari bapak dan ibu, tapi kalau selama hamil kurang protein, kecerdasannya tidak optimal. Oh, iya. Jadi rugi ya. yang Rugi, udah- kasihan. Yang bapak IPK-nya 3 ke atas ya, ibunya ranking 1 terus dari SD sampai Iya. SMA nih. Sayang kalau Sayang. Aduh ya, Betul. itu tadi ya. Jadi penting ini protein ya Bu, jangan lupa ya. Jadi jangan sampai nanti ya orang bingung ini, bapaknya jago matematika, ibu jago fisika, kok Iya. anaknya nggak Iya. ngerti apa-apa ketika hitungan matematis ya. Jadi ternyata tadi ya. Iya. Jadi masalah protein ini asupannya harus cukup ya dok ya. Cukup. Termasuk selama kehamilan. ceker ya, barangkali Nah, perlu tambahan ceker ayam. Ceker ayam kenapa nih dok? Ya ini kan mitos, anak supaya kakinya kuat dikasih ceker ayam. Ini mitos, merugikan. Anak tidak layak, tidak cukup diberikan ceker ayam. Karena satu, ceker ayam tidak menambah kuat kakinya. Kedua, ceker ayam tidak ada protein. Karena mitosnya anak cukup ceker ayam supaya kaki kuat, dada ayam untuk bapaknya. Karena bapaknya bekerja, perlu makan dada ayam. Nah itu keliru.
Mungkin ini bapaknya atau orang tuanya mantan pelari jarak jauh ini. Betul, Dok. betul. Jadi anak supaya larinya kencang. Larinya ya. kencang. Oke. Ya. Tapi ya memang ya kalau dilihat ya ayam kan ya masyarakat kita kan sering memperhatikan sehari-hari oh ayam nih kan kuat ya cekernya melambangkan satu telapak kawan lapak itu jalan melangkah itu juga stabil. Diharapkan anak akan seperti itu. Ternyata ini salah. Bukan, ayam jago itu bertengger pagi hari itu tegak tuh bertengger. Oke. Nah itu, jadi image citra ayam jago tuh bertengger kokoh. kakinya. Nah oke. anak supaya kokoh dikasih ceker salah. itu. Salah. Ya. Salah. Karena di dalam ceker sendiri tidak Tidak ada mengandung protein. Oke. Tidak ada protein. Baik, baik. Ya. Oke ya. Jadi Ya. ya tadi ya Pak beliin dagingnya ya, jangan cekernya doang ya. Soalnya aku juga dulu dikasih ceker juga Dok. Karena kalau pas olahraga Nah, biar supaya pelari, ya. kuat kakinya katanya tadi seperti itu. Jadi ternyata tidak ada hubungannya untuk menguatkan kaki Ya, ceker ya. ya. Oke itu tadi sebentar kehamilan ya ceker apalagi Dok ini yang menarik juga tentang masih kalau kehamilan Iya minum es ya, minum Es. es ya. Nanti anaknya besar ya tidak lah, tidak ada hubungan ya. Baik, Jadi baik. bahwa ibu hamil perlu minum sekurang-kurangnya 30 cc per kilogram berat badan. Kalau ibu beratnya 60 ya 1,8 liter minimal. Nah dia harus ada kehamilan tambah lagi dengan kehamilan sepertiganya. Ya. Sepertiga itu 600 cc. Oke, jadi ibu-ibu yang hobi minum air dingin, es Ya, batu, jangan takut, tidak jangan tidak usah takut, nggak Ya, akan. tidak akan bertambah besar hamil. Nah, ini dia ya. Nah, ini yang menarik yang kalau di masyarakat kita yang banyak nih hobi makan sambal. Ini katanya nanti Nah, bayinya kepedesan. Ini Ya gimana? tidak, karena Enggak sambal juga. itu tidak masuk ke ya nggak masuk lah. Pete juga tidak masuk, jengkol juga tidak masuk. baik, Jadi baik. tetap saja. Baik. Yang penting ketika hamil perlu makan segala saja apa. Oke. Jangan picky, jangan pilih-pilih. Semua dimakan kecuali kulit durian ya semua boleh. Soalnya kalau udah ngomong kehamilan ini pantangannya ini Nah, aduh itu. ya. Mulai dari pantangan dari turun temurun, Betul. dari nenek, Ya. dari tetangga ya, Nah. dari temen, Ya. dari macam-macam ini Ya. Dok. Ini kalau udah ngomong kehamilan. Soalnya ya ketika bicara kehamilan siapa sih Dok yang mau beresiko Betul. anaknya nanti kenapa-napa Betul. gitu loh. Makanya orang kalau udah ngomong mitos kehamilan ini Hati-hati. ya sebuah satu yang dikeramatkan sampai sekarang Dok. Betul. Kan? Dan itu merugikan. Ibu hamil harus makan apa saja selengkap mungkin supaya bayinya berkembang, bertumbuh optimal. Karena butuh macam-macam gizi. Ada 45 nutrien zat gizi yang diperlukan. Kalau ibunya cuma makan nasi, gado-gado, nasi super mie, kurang. Nggak akan ngejar ya ke Nggak situ akan ya. ngejar. Nah, tapi di sisi lain kan Dok kalau ada bicara orang hamil, ibu hamil kan anjuran dari kita kan pengennya dia makannya sebanyak-banyaknya. Tapi di sisi lain dari ibunya yang hamil sendiri buat makan itu kan susah Dok. Belum tentu. Jadi kalau kehamilan dengan ngidam itu bahasa kedokternya pika, memang ada. Tapi tidak semua ibu hamil ngidam 3 bulan pertama. Ya. Nah ngidam itu ada 2 macam, Bung Hasan. Ya. Satu ngidam psikologis, kalau bapaknya kurang perhatian. Jadi mintanya yang aneh-aneh, tidak musim duren pengen duren, ya, pengen menjilat kepala orang botak misalnya, itu kan aneh. Semakin aneh, semakin seneng dia. Itu kan mencari perhatian. Baik. Yang kedua ngidam secara fisik memang butuh. Jadi biasanya kekurangan mineral. Maka pengen makan rujak karena dalam buah itu kan mineral. Oke. Nah, jadi diikuti saja. Oke, Pengen kasihkan apa? saja. Iya. Nah, kalau buah. ngejilat kepala orang botak tadi Nah gimana ini nih Dok? susah ini. Cuman ya itu tidak apa-apa, tidak masalah psikologi saja. Oke, jadi Cuman nggak kan bapaknya takut. Ya. Kalau ngidam tidak dipenuhi nanti ngeces. Itu tadi, Anaknya ngeces. Betul. Nah, ini ada hubungannya Dok. Ini karena tadi ini juga lekat juga di masyarakat kita nih. Iya, betul. Gimana? Memang ada kaitan ya ke sana Dok. Anaknya Iya. nanti akan ngecas Iya, gitu. itu kan kepercayaan saja sebenarnya tidak seperti itu. Tidak, Cuman perhatian ibu itu satu tanda suami itu kurang perhatian pada istri. Oke. Jadi carinya yang aneh-aneh. Iya. Dan jadi nanti bisa dilihat kalau anak bayi yang ngecas ini, oh berarti bapaknya nih waktu ibu ngidam nih nggak diturutin itu kan gitu kan. Iya. Oke. iya. Padahal tidak ada hubungannya tidak ada, ya. Tidak ada. Nah, Tapi oke. kalau ngidam betul fisik, kekurangan mineral, ibunya anaknya bermasalah, artinya kekurangan vitamin mineral. Baik, jadi ini selama proses pokoknya kehamilan dari bulan 1 sampai 9 ini ada banyak hal yang memang perlu
perhatikan semuanya. Betul. Ya, tadi kan dokter kan menyoroti bapaknya. Ya. Nah, ini ibunya sendiri Ya. ada nggak dok katanya yang juga perlu jadi perhatian ini selama hamil ini dok? Ya, perlu perhatian. Jadi artinya bukan saja fisik tapi juga psikologis ya diperhatikan. Ya kalau enggak tuh pikanya itu ngidamnya itu Ya. bermasalah. Ya, Kalau ya. bermasalah dia mungkin jadi tidak nafsu makan. Nah, 3 bulan pertama ini tidak boleh sampai kekurangan makan. Karena pembentukan organ-organ vital 3 bulan itu penting, jantung, otak dan sebagainya. Jadi harus diperhatikan kalau dia sampai muntah-muntah hebat itu kan ada yang muntah. Ya. Tidak bisa masuk makanan. Ini bermasalah, kasihan anaknya. Baik. Nah itu tadi ketika yang si ibu yang mual muntah tadi kita sudah berikan makanan tadi ke pesan dokter bawakan ikan bawa Ya, ini ya. yang nggak dimakan karena ada rasa anak Betul. mual tadi nggak Dibantu dimakan dengan juga. obat, dibantu Nah dengan dari obat. dokter ada Ada obatnya obat ya. anti Nah, mual. oke baik Nah. jadi seperti itu. Ini penting juga nih Ya. buat bapak ibu ya. Kalau yang di kampung di daerah kan Betul. kadang-kadang kan boro-boro ke dokter dok puskesmas saja masih Betul, jarang iya. nih dokter. Tapi di daerah biasanya ibu-ibu lebih tegar ya, Iya. lebih anu. Tapi ibu yang di kota itu kadang-kadang manja ya, Oh, gitu kurang ya. perhatian. Ya, iyalah. Ya, bapak pergi pagi pulang Pulang malam gitu ya. Aduh ya. Itu biasa yang di BNI 46 itu. Dok. Pergi jam 4 pulang jam 6. Oke, tadi ya. Masih soal kehamilan ya, Bu ya. Jadi ini penting, bukan hanya ibu. Ini bapak juga harus perhatian soal ini ya. Terutama kita bicara juga nih perhatian untuk pasangan-pasangan muda nih, Dok. Betul. Ini dokter kalau ngomong pasangan muda ada mitos-mitos ini lagi nggak dok yang berkaitan dengan misalnya pasangan muda ini dok? makan pisang yang dempet nanti anaknya kembar dempet. Ya itu kan keliru. Itu menyesatkan kan. Kalau pisang dempet itu dimakan oleh ibu hamil nanti anaknya dempet kembar dempet ya ndak ada hubungan. Sikat sama aja sekali. kalau ketemu Sikat pisang itu. aja. Kalau pisang goreng gimana dok? Pisang goreng apalagi? Takut nanti anaknya melepuh gitu dok? Enggak. Iya. Kalau pisang goreng jangan telat ngangkat nanti iya, gosong. iya, gosong ya. Malah itu nanti yang pahit yang enak ya. Oke, jadi itu ada banyak sebenarnya ada ratusan ya mungkin ya kalau ini bisa jadi satu kitab sendiri ya mitos-mitos. Nah saya juga mau tanya kenapa dok mitos yang selama ini sebenarnya tidak masuk akal ya sebenarnya dengan nalar tuh tidak nyampe kita kok bisa bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun turun temurun tetap berjalan dok dan kayaknya walaupun kita sering ada diskusi Iya, kesehatan dokter Handarawan juga Iya. sudah keliling Nusantara kok Iya. nggak bisa diputus itu dok? Susah karena pertama mitos itu kan anggapan keliru yang tidak bersesuaian dengan keilmuan. Ilmu apa saja? Ilmu matematik, terutama ilmu kesehatan. Nah, orang takut untuk melanggar. Takut. Nah, kenapa sampai terus berkepanjangan sekian generasi bahkan generasi sekarang pun pasangan muda masih ada yang berpikir seperti itu. Takut karena dilanggar nanti betul terjadi. Nah, jadi harus diyakinkan secara keilmuan tidak ada bukti ilmiah. Tidak bersesuaian dengan ilmu. Yakinkan saja itu. Baik ya. Nah, Tapi misalnya kalau hamil bapaknya nembak burung, nanti anaknya cacat. Nah, tapi ada kejadian juga dok memang begitu ya dok. kebetulan. Kenapa? Oh kebetulan ya? Kebetulan nggak bisa. Soalnya Jadi ada yang di namanya kampung. signifikan itu dari 100 kejadian nembak burung semua anaknya cacat. Ya, tapi kan enggak. 1-2 ya kebetulan saja habis nembak burung ya kebetulan anak lahir cacat. Dan lahir cacat itu bisa dibuktikan secara ilmu Ilmiah. kedokteran. Ada. Oke, Tapi penyebabnya bukan karena nembak burung. Soalnya ada teman di kampung memang begitu dok. Iya. Jadi ya itu jadi cerita. Nah, Iya, itu betul. testimoni itu yang jadi cerita. Aduh, apalagi ditambah bubu-bubu. Nembaknya Betul. malam Jumat lagi. Iya. Ada suara-suara. Wah, tambah serem Betul. lagi nih. Motong ayam. Nah. Jadi bapak lagi istrinya hamil nggak boleh motong ayam. Iya, betul. Nanti anaknya kepalanya nggak ada. Aduh. Kejadian kepala tidak ada, nggak tertutup, otaknya ada. Tapi bukan penyebabnya karena menyembelih ayam. Ada itu. Ya rasanya sampai saat ini ya kalau mau antara pilih berani melanggar itu atau enggak ya tetap rasanya masyarakat tetap masih memegang teguh itu. Iya ya, Dok, harusnya ya. sudah modern, sudah Pelan-pelan wawasan sudah. itu ya harusnya beranikan lah bahwa itu Gitu ya. tidak mungkin Tidak mungkin. terjadi kalau dilanggar. Oke, ini seputar kehamilan-kehamilan ya, Bapak Ibu sebenarnya banyak sekali. Cuman karena kita juga dibatasi waktu, ya kita untuk kehamilan sampai situ dulu ya. Ada lagi yang kita akan melangkah ke mitos fakta selanjutnya ini adalah mengenai kolesterol dok ya. Ya. Nah ini kolesterolnya katanya dokter
punya update terbaru nih Dokter Handrawan tentang kolesterol ini dok. Ya, saya selintas dulu ya. Ya. Kolesterol itu lemak. Ya. Dalam lemak tidak hanya kolesterol. Lemak itu ada kolesterol unsurnya, ada lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh. Nah, semua lemak dibutuhkan tubuh dalam batas yang tertentu, tidak berlebihan. Nah, kolesterol dibutuhkan untuk bikin hormon, untuk melindungi sel-sel tubuh dan sebagainya. Fungsinya ada. Jadi jangan takut kolesterol. Yang kita takuti kalau kolesterolnya meninggi dalam darah. Jadi orang suka makan, aduh saya makan kolesterol. Nggak usah takut, kolesterol tinggi kan adanya di laboratorium, bukan di meja makan. Dan itu betul, ada betulnya. Jadi 5-6 tahun terakhir ini dinyatakan oleh dunia WHO bahwa kolesterol apapun, kolesterol itu ada di kepiting, cumi, udang, ya. Jadi otak, ya, itu yang tinggi kolesterol dan dinyatakan sekarang walaupun kita mengkonsumsi kolesterol banyak, itu kalau tubuhnya normal, fungsi hatinya normal, dia tidak meninggikan kolesterol dalam darah. Jadi jangan lagi takut makan kolesterol termasuk telur. Saya akan bicara nanti tentang telur kalau ada waktunya. Nanti kita akan lanjut lagi, perdalam lagi setelah kita yang satu ini mau melintas sebentar. Melintas, Ini dia. Kasih dulu ya. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Oke sahabat Indonesia Sehat, kita masih lanjutkan dialog spesial kita dengan Dr. Handrawan Nadesul ya. Kita hari ini tengah mengungkap mitos fakta seputar kesehatan. Tadi sempat kita sudah bahas juga mengenai mitos-mitos seputar kehamilan. Nah ini yang terbaru tadi sudah kita gali juga mengenai kolesterol. Nah tadi ternyata kolesterol juga sudah diungkap, ada fakta terbaru tentang kolesterol tadi oleh Dr. Handrawan, bahwa tadi kolesterolnya adalah yang sebenarnya bukan selama ini kan banyak dimusuhi. Betul. Ya. Justru ini adalah ternyata kolesterol punya perannya sendiri buat tubuh kita. Tadi menarik kata dokter tadi adalah bahwa goreng-gorengan, minyak-minyak seperti itu tidak secara langsung meningkatkan kolesterol kita. Yang bikin kolesterol naik adalah makanan-makanan seperti Tidak. Jadi sekali lagi lemak itu ada kolesterol, berbeda dengan gorengan itu lemak jenuh, minyak ikan itu lemak tidak jenuh. 3 jenis lemak ini yang kita makan setiap hari. Betul. Dari gorengan lemak jenuh, dari minyak ikan lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh lebih menyehatkan karena dibutuhkan oleh tubuh untuk otak anak dan sebagainya. Nah, kolesterol sendiri itu dari jeroan. bukan golongan dari minyak-minyakan tadi ya. Lemak, golongannya kolesterol, tapi asalnya jeroan, usus, hati, babat, otak, udang, cumi, kepiting, tinggi kolesterol. Jadi tapi makanan, bukan berarti itu tidak boleh kita makan. Nah yang saya nyatakan ada hal baru itu sejak 5-6 tahun lalu dinyatakan oleh dunia bahwa kolesterol yang kita makan tidak serta-merta meningkatkan kolesterol dalam darah seperti mitos, seperti pernyataan dunia medis 50 tahun terakhir. Jadi dokter bahkan masih ada yang mengingatkan hati-hati jangan makan kolesterol. Nah itu sebetulnya tidak lagi seperti itu. Jadi ini info terbarunya ya bukan terbaru, sudah 5-6 tahun lah ini ya. Dinyatakan seperti itu. Jadi dokter melarang bahwa kolesterol itu makanan yang jahat, itu tidak lagi berlaku mestinya. Jadi mohon maaf kalau ada teman sejawat yang mungkin belum membaca ini ya. Nah hal lain bahwa kita butuh kolesterol juga, kecuali tubuhnya itu memang ada gangguan liver. Karena kolesterol diproduksi oleh hati. Organ hati yang memproduksi kolesterol sekitar kira-kira 90%. Nah 10% itu dari makanan. Jadi peran makanan hanya 10%, kecil sekali tidak ada. Dan terjadi homeostasis.
kalau makanan kita banyak kolesterol, produksi kolesterol di dalam tubuh dikurangi, diatur. Oh, sebenarnya Hebatnya luar biasa, begitu. luar biasa. Tubuh tuh begitu, homeostasis namanya. Selalu dalam balance keseimbangan. Kalau kita makan kolesterolnya kurang, produksi ini ditingkatkan. Sedemikian rupa sehingga kolesterol dalam darah Selalu dalam balance. batas-batas yang normal. Baik. Batas normal diperlukan apa? Bikin hormon, melindungi sel-sel tubuh. Ya ada 6-7 macam fungsi kolesterol. Nah, kenapa ada yang sampai kolesterol melonjak tinggi tadi, Genetik Dok? ya. Jadi kolesterol tinggi, walaupun orang itu tidak makan kolesterol tetap saja tinggi. Itu namanya keturunan. Oke. Jadi kolesterol keturunan ada yang lemak, trigliserid, kolesterol dalam darah itu kan ada trigliserid, ada kolesterol. Nah, kalau turunan bisa kolesterol saja tinggi, bisa saja trigliserid tinggi atau kedua-duanya tinggi. Itu turunan. Jadi memang bawaan Dari genetik dalam hal lahir, ini ya. Genetik. Orang tua, kakek, nenek bisa nurun. Wah. Nah, ini gimana Dok kalau yang sudah terima nasib Ya begini sudah, artinya ya sudah Allah. digariskan begitu. Oke. Harus bergantung obat. Jadi Oh, kalau oke. ditanya apa saya harus minum obat kolesterol lemak sepanjang hayat? Betul. Pada orang yang genetik nggak bisa. Karena dia pantang sebagaimanapun tetap aja tinggi. Jadi harus ditekan dengan obat. Oke, jadi itu Seumur hidup. bukan mitos lagi itu. Bukan Memang mitos, sudah memang faktanya faktanya begitu ya. begitu. Nah, untuk tahu dia memang ada kolesterol genetik ini Ya apakah ada dilihat pemeriksaan laboratorium. khusus ya? Laboratorium. Ya. Kalau dia melonjak yang sangat tinggi 300 kolesterol, trigliserid mungkin 600, 700. Normal kan 150. Kolesterol normal 200. Kalau dia sampai 400 nih mah itu turunan. Oke, dari sana. Jadi buat kita pesankan juga buat Bapak Ibu sekiranya yang punya angka kolesterol pengecekannya selalu tinggi, Iya. mesti cek lab ya. Ini Iya. ada nama pemeriksaannya khusus Dok? Lipid saja, Lipid, cek lipid ya. Lipid Baik. tuh kalau semua lemak diperiksa, kolesterol, trigliserid diperiksa. Oke, tadi ya. Jadi karena kebanyakan yang menjadi tertuduh utama gaya hidup ini katanya Betul. Dok. Salah nih. Betul. Makanya harus kamu jangan makan yang goreng-gorengan, jangan makan seafood, jangan ya sebenarnya nggak dimakan semua jadi malah kurus nanti malah Dok, Betul. ya, tadi ya. Jadi kalau saya perhatiin orang yang sehat, panjang umur itu pemakan segala. Karena Tuhan sudah sediakan di bumi, kita nikmati. Yang salah itu makan berlebihan, rakus, ya. Harusnya proporsional. Baik, Yang saya minggu lalu saya sampaikan makan itu balance diet. Menu seimbang. Karbohidrat, nasi, jagung, sagu, ubi itu 60%. Protein 25%, telur, ikan, susu, daging itu 25%. Nah, lemak ini 15%. Oke. Yang menjadi masalah orang sekarang Kebalikan. lemaknya lebih dari 15%, gorengannya banyak. Ya, gorengan secukup saja. Baik. Saya ambil kesimpulan, ambil gambaran lah. Ya. Satu potong gorengan mungkin lemaknya itu 5 gram. Minyaknya Ya, minyak ya. 5 gram. 1 gram minyak itu 9 kalori. 5 kali 9 45 kalori. Satu potong gorengan. Ya, dari tahu goreng atau bakwan yang sepotong Ya, itu 45 kalori. Kita tubuh membutuhkan 2000 kalori setiap hari kalau orang kantoran duduk Ya. begini. Ya. Dia sudah menyita 40. Kalau kita makan 3 saja udah 100 kalori sama dengan satu piring nasi. Satu piring nasi itu 100 kalori. Ya. Jadi gambaran seperti ini. Jadi yang bikin rusak apa? Kita tambah gemuk karena kalorinya berlebihan kalau gorengan. Oke, baik. Itu tadi makanya tadi dokter menu seimbang tadi penting buat Itu menjadi dipertahankan. Ya, ya. Wah. Jadi 60%, jadi nasi satu piring. Ya. Jadi prinsipnya warteg itu yang paling sesuai dengan kodrat tubuh kita. Nasi satu piring, tahu, tempe, ikan, sayur lodeh, sayur asam itu. Ya. Tapi bukan bistik. Ya. Kalau bistik kan 2-3 ons proteinnya. Ya, Kebalik. Ya. Baik, baik ya. Itu tadi jadi bahwa kolesterol ini ya sangat juga penting buat dipahami. Untuk makanan tadi adalah catatan Dr. Handarawan adalah keseimbangan ya. Menu seimbang, Menu menu seimbang. seimbang. Tadi, menu seimbang. Kan dulu kan 4 sehat 5 sempurna dok. Ya, Zaman sekarang dulu menu ya. seimbang. Menu seimbang ya. Ya. Baik itu tadi ya Bapak Ibu ya. Menu seimbang ya. Coba cek lagi makanan sehari-hari itu apa. Jadi kalau kata dokter manusia tuh makannya segala, makan semuanya dimakan Pak Bu ya. Oh jadi yang penting balance ya tadi ya. Nah ini ngukurnya kan susah nih dok. Kalau Ya, itu balance saya tadi bilang ya. warteg. Ya warteg tadi Warteg ya. itu paling gampang lah. Nasinya satu piring ya sekiranya sepiring lah. Nah. Ada tahu, tempe sepotong, ikan sepotong,
sayur lodeh, sayur asam itu Itu ya? itu menu seimbang tuh itu. Masalahnya ini dok, kalau menjalankan menu seimbang, ibu-ibu di rumah pasti curiga. Kenapa? Ini kenapa bapak ke warteg itu terus? Pasti ada janda yang jualan nasi di sana. Bisa jadi. Ya maksudnya kebetulan yang dagang warteg kan ya mungkin janda di sana gitu dok ya. Ibu curiga marah, makanya programnya nggak jalan. Nah ibu jangan curiga dulu bu, bapak ke warteg karena tadi habis denger talkshow sama dokter Handrawan, makannya kalau mau sehat ya pakai ala warteg. Ya hitung-hitung belajar lah ya dok ya, belajar kalau bingung cara ngeset menu seimbang tuh gimana. Tadi ya ikutin aja cara warteg ngasih lauk atau menu ya. Sekali-sekali kalau ibu mau ke warteg diajak pak ya biar gak curigaan. Oke, tadi sudah kita ngomongin mengenai kehamilan, kemudian tadi juga kita sudah sempat singgung kolesterol. Nah tadi ada satu lagi yang menarik, fakta tentang kolesterol ini, mitos atau fakta ini juga banyak sekali dialog-dialog kesehatan yang mengatakan kolesterol itu kalau udah umur udah di atas 30 ya ini hati-hati, ini kolesterol udah nggak bisa dikontrol lagi. Nah ini ada kaitan dengan umur nggak dok? Ya sebetulnya tidak ya. Jadi Tidak kalau ada memang semua berfungsi normal, terutama hati, organ hati itu sampai tua pun tetap ya. Jadi yang jadi masalah yang genetik, yang turunan itu. Kalau turunan memang dari awal, dari umur muda sudah kelihatan semua meninggi, kolesterol meninggi, trigliserid meninggi. Tapi kalau kolesterol bukan turunan itu tidak terlalu berpengaruh dengan umur, tidak berpengaruh. Oke, baik ya. Nah, ini saran karena banyak sekali pendengar kita ini punya masalah dengan kolesterol, Dok. Ya. Saran dokter tadi selain dengan menu seimbang, ada saran lain, Dok. Gaya hidup. Gaya hidup. Jadi tidak cukup kita mengandalkan tubuh saja, tapi kita harus bergerak. Karena kodrat tubuh kita kan bukan duduk, tapi bergerak. Manusia makhluk yang harus bergerak. Kodratnya harus bergerak. Nah, karena kalau yang bergerak, salah satu kolesterol kan ada yang jahat, ada yang baik. Yang jahat itu LDL, yang baik itu HDL. Nah, HDL ini harus setinggi mungkin. Nah, LDL serendah mungkin. Kenapa harus setinggi mungkin? Karena yang beresiko itu kalau total kolesterol itu dibagi HDL yang baik itu kurang dari 4. Karena kalau lebih dari 4 perbandingan antara total dengan HDL itu beresiko jantung, beresiko stroke ya. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Jadi walaupun misalnya kolesterolnya kan normal 200. Katakanlah 200. Kan normal, enggak apa-apa. Tapi HDL-nya cuma 40. Masih enggak. Harusnya kan 60. Jadi jangan GR dulu kalau Jangan GR dulu, ada faktor lain. Oke. Selain itu ada segmen-segmen lain juga dari kolesterol yang mesti diperhatikan. Ini yang biasa saja seperti itu. 200, aduh senang, saya normal. Tapi HDL-nya 40, 200 bagi 40 kan 5. Di atas 4. Artinya berisiko, tetap berisiko. Tapi ada orang yang di atas normal, 220. Tapi HDL-nya 60. 220 kan masih kurang dari 4. Dia lebih menyehatkan. Masih di ambang batasnya masih deket banget gitu. Bukan, dia lebih tidak berisiko dibandingkan yang normal, tapi HDL-nya rendah. Nah, supaya HDL naik, kita harus bergerak. Bergerak artinya olahraga. Olahraga paling segala umur, jalan kaki tergopoh-gopoh. Minggu lalu kita sudah bicara. Sering sekali dokter sampaikan jalan kaki tergopoh-gopoh. Secepat kita bisa, sehari 50 menit, seminggu 6-7 kali. Pasti itu menyehatkan gaya hidup. Yang lain gaya hidupnya ya ada, jangan stres. Ya, minggu lalu sudah bicara stres. Baik, jadi ini ingat ya Pak Bu ya, jadi jalan kaki tergopoh-gopoh. Ini pesannya dokter Handrawan ya, 50 menit. Seminggu 6-7 kali. Rasakan dalam 1 bulan, karena testimoni setelah saya memberikan seminar selalu merasa lebih enak. Keluhan-keluhan pegel linu, susah tidur itu hilang hanya dengan itu. Dan ini bukan kata saya, kata Cooper yang menemukan aerobics. Jalan kaki bukan jalan santai seperti ke mall dan sebagainya, bukan. Itu tidak ada nilai aerobik, itu cuma buat melemaskan otot dan sendi. Tapi kalau mau aerobik, jantung kita sampai berdegup. Jalan kaki tergopoh-gopoh. Ini kalau yang kalau mau dihitung 220 dikurangin umur, 60%-nya tercapai degup jantungnya, itu aerobics. Oke ya. 220 dikurangi umur kita, 60%-nya degup jantung tercapai aerobics. Oke ya. Kalau masih bingung Pak Bu ya ambil kalkulator Pak Bu. Tapi ya yang matematika lemah pasti bingung dengan rumusnya. Yang paling gampang Dok itu di jalan kaki tergopoh-gopoh. Iya, sampai kalau kita ngobrol udah
udah nggak bisa udah ngomong, selesai. nah itu udah tercapai. Nah, 50 tercapai. menit tidak boleh stop ini, Dok. Ya, Ya, harus jalan non-stop, ya. non-stop. Oke. Ini kalau sendirian kayaknya berat nih, Dok. Harus ada yang mendampingi. Oh, itu lebih semangat. Dok, Apalagi kalau di tahu aja. depan tuh yang mengkilap-mengkilap gitu, Aduh, cepet ya, kita. lebih semangat ya. Bisa 70 menit jalan. Iya. Oke. Baik, menggenapi segmen ini, Dok ya. Tadi kita ngomong juga tadi tentang kolesterol. Nah, itu tadi sekarang kita ngomong tentang diet. Ini juga banyak sekali mitos faktanya seputar diet ini. Sebenarnya diet ini apa catatannya dari Dokter Handrawan ini? Ya diet ya sebetulnya yang susah di Indonesia ini, mohon maaf ya, yang bukan latar belakang dokter tapi mengajak masyarakat untuk bikin diet yang macam-macam. Jadi prinsipnya sebetulnya diet itu untuk apa? Untuk nguruskan berat badan kan. Ya. Nah kalau mau bilang diet paling gampang, tidak makan seminggu juga kan kurus. Tapi apakah aman? Kan tidak aman. Kita mau badan kita kurus tapi aman. Nah itulah diet yang macam-macam itu saya amati itu tidak aman sebetulnya. Macam-macam Betul yang berhasil. Selalu bilang, oh dok saya ikut diet itu. Cepat banget Tapi turun. badannya rusak. Ada pasti kerusakan. Pasti ada gangguan. Ada sosok-sosok selebritis yang bikin diet ini macam-macam. Itu membahayakan. Kalau di luar negeri tidak boleh. Orang tidak ada latar belakang kedokteran menganjurkan diet ini itu. Jangankan diet ya yang sampai pengaruhnya besar. Menawarkan, menganjurkan obat saja itu ada regulasinya. Nah ini sampai bikin buku, Misalnya Dok, bukan kemarin. ini ya minum obat ini itu salah, nggak boleh. Anda bukan dokter kok menganjurkan. Baik, baik. Ya. Jadi diet artinya kalau kita mau kurus ya seperti saya bilang itu. Jadi kalau kita bertambah gemuk itu artinya yang kita makan dengan yang kita pakai untuk aktivitas kelebihan yang dimakan. Jadi supaya seimbang yang dimakan dengan aktivitas selalu neracanya seimbang. Itu aja kuncinya. Oke. Cara ngitungnya gimana, Dok? Caranya begini, kita makan sehari-hari seperti yang biasa kita makan. Oke. Kita aktivitas seperti yang biasa kita lakukan. Seminggu kita timbang berat badan. Kalau berat badan kita stabil, tetap saja begitu, cocok yang kita makan, sepiring dan sebagainya, dengan aktivitas harian selalu seimbang. Yang dipakai sama yang keluar seimbang. Tapi kalau berat badan kita terus naik, berarti yang kita makan kelebihan daripada aktivitas. Apakah perlu diet? Nggak perlu, silakan makan sekenyang-kenyangnya, seenaknya. Tapi aktivitasnya ditambah. Supaya dibakar, supaya antara yang dimakan dengan yang dipakai seimbang. Misalnya biasa cuma jalan kaki apa, tambahkan olahraganya, berenang lah apa dan sebagainya. Baik, Gitu. jadi itu tadi. Jadi olahraga apa? Yang Apapun. Tadi saran dokter ya paling Jalan gampang paling putar. murah, sederhana dan dilakukan semua orang, jalan kaki tergopoh-gopoh. Jalan kaki tergopoh-gopoh ya. Akan lebih bagus lagi Pak. Ya ada yang mendampingi. Ya. Maksudnya mendampingi ibunya gitu Dok. Kalau lagi malas ya dikejar anjing kan juga cepat. Bukan tergopoh-gopoh lagi, itu ngebut ya. Baik, oke dokter ya, soal diet ini kita nanti akan gali lagi lebih dalam ya pada dialog kita yang untuk yang segmen part keduanya. Ya. Dan untuk ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Oke. Dan terima kasih, nanti kita akan sambung lagi di part yang keduanya. Sampai jumpa lagi sahabat Indonesia Sehat, jangan sampai terlewat part 2 kami masih bersama Dr. Handrawan Adesul. Kita akan gali lebih dalam mengenai diet. Kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang sama. Sampai jumpa lagi.